warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, gimana kabar kalian pada hari ini? Semoga dalam keadaan sehat ya. Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Mari berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Nah, baiklah, kita akan masuk ke dalam pembelajaran hari ini. Hari ini kita mempelajari tematik kelas 2, tema 6, merawat hewan dan tumbuhan, subtema 3, tumbuhan di sekitarku, pembelajaran ke-6. Ada kabar apa hari ini? Nah, yang harus selalu kita ingat yaitu untuk selalu memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan memakai sabun, menghindari kerumunan, serta menghindari berjabat tangan. Nah, kelima ini tersebut harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari agar kita terhindar dari penyebaran COVID-19 yang terjadi saat ini. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu dengan membaca teks, siswa dapat menemukan penggunaan tanda titik pada kalimat berita dalam tulisan tegak bersambung dengan benar. Dengan membaca teks, siswa dapat memperbaiki ejaan dan menggunakan tanda baca dengan benar. Dengan berdiskusi tentang ukuran berat benda, siswa dapat menyelesaikan persoalan. Siswa dapat menemukan kesetaraan ukuran benda. 1 kg sama dengan 10 ons, 1 ons sama dengan 100 gram. Dengan berdiskusi tentang ukuran berat benda, siswa dapat mengubah suatu ukuran berat menjadi satuan tertentu. Dengan membaca teks tentang aturan di sekolah, siswa dapat mengelompokkan hal-hal yang boleh dilakukan di sekolah. Dengan membaca teks tentang aturan di sekolah, siswa dapat mengelompokkan hal-hal yang tidak boleh dilakukan di sekolah. Dengan bermain peran tentang mematuhi aturan di sekolah, siswa dapat menyimulasikan kegiatan sesuai aturan yang berlaku di sekolah. Nah, merawat tanaman di sekitar sekolah. Di depan kelas terdapat pot-pot tanaman bunga. Semua siswa diwajibkan merawat tanaman tersebut. Setiap hari tanaman disiram. Siswa yang bertugas piket harus menyiram tanaman tersebut. Siswa harus menjaga tanaman agar tidak rusak. Ketika bermain, siswa harus berhati-hati agar pot bunga tidak pecah. Misalnya, tidak bermain bola di sekitar pot-pot bunga tersebut. Hal itu untuk menjaga agar bola tidak mengenai pot bunga tersebut. Selanjutnya, sini ada beberapa pertanyaan. Nah, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Yang pertama, tuliskan aturan untuk merawat tanaman di sekolah. Nah, bagaimana aturan agar kita bisa merawat tanaman di sekolah? Nah, aturan merawat tanaman di sekolah yaitu dengan menyiraminya setiap hari, memberi pupuk, dan tidak merusak tanaman tersebut. Nah,
agar tanaman kita terawat, maka kita harus menyiraminya setiap hari, lalu memberi pupuk dan tidak merusak tanaman tersebut. Selanjutnya, apa akibatnya apabila aturan itu tidak dipatuhi? Nah, apa akibat jika kita tidak mematuhi aturan tersebut? Nah, akibatnya, jika aturan tersebut tidak dipatuhi, maka tanaman di sekolah akan layu dan mati. Sekolah menjadi tidak sejuk dan tidak rindang lagi. Nah, jika kita tidak mematuhi aturan tersebut, maka tanaman kita akan layu dan mati. Sekolah menjadi tidak sejuk dan tidak rindang lagi. Maka sekolah kita akan menjadi gersang kelihatannya ya anak-anak. Maka dari itu kita harus menjaga tanaman kita agar menjadi sejuk dan rindang. Selanjutnya, Benny ingin bermain bola di sekitar kelas. Bagaimana sebaiknya kamu bersikap untuk menanggapi keinginan Benny tersebut? Nah, sikap apa yang kita tunjukkan untuk menanggapi keinginan Benny tersebut? Nah, yaitu dengan cara menegur dan mengingatkan Benny agar bermain bola di lapangan saja, karena bermain di sekitar kelas itu berbahaya. Nah, kenapa berbahaya? Karena jika Benny bermain bola di sekitar kelas, maka akan terganggu teman-temannya untuk bermain dan pot-pot di sekitarnya nanti akan berkena dan akan pecah. Sebaiknya Benny jika ingin bermain bola lebih baik di lapangan saja ya. Nah, tuliskanlah percakapan di bawah ini menggunakan huruf tegak bersambung. Di sini ada percakapan antara si Lani dan si Udin. Nah, percakapannya antara lain yaitu, Lani, hari ini aku mendapat tugas piket kelas. Nah, Udin menjawab, sama Lani, aku juga piket hari ini. Nah, Lani, setelah menyapu lantai kelas, kita menyiram tanaman di depan kelas. Lalu Udin menjawab, tentu Lani, kita tidak boleh lupa menyiram tanaman tersebut. Nah, ini adalah tulisan tegak bersambung antara percakapan si Lani dan si Udin. Nah, dalam penulisan kalimat, maka kita harus menggunakan huruf kapital pada penggunaan maka penggunaan huruf kapital pada huruf pertama yaitu kita harus menggunakan huruf kapital jika ingin memulai suatu kalimat. Nah, lalu juga penggunaan huruf kapital digunakan pada penggunaan nama hari, bulan, nama orang, dan nama jabatan. Nah, seperti ini ya anak-anak. Nah, amatilah lingkungan sekitar sekolahmu. Apakah terdapat tanaman di sekitar sekolahmu ataukah tidak? Lalu ceritakan bagaimana peran kamu dalam merawat tanaman di sekolahmu tersebut. Lalu tuliskan ceritamu dengan menggunakan huruf tegak bersambung. Nah, di bawah ini adalah contoh cerita cara merawat tanaman di sekolah. Ini adalah salah satu contoh cerita. Merawat tanaman di sekolah. Sekolahku penuh dengan bunga dan tumbuhan. Setiap hari kami bermain di taman sekolah. Setiap Kamis, aku dan teman mendapatkan tugas untuk menyiram tanaman. Kami mendapatkan giliran setiap harinya untuk merawat tanaman. Tanaman di sekolah juga dirawat oleh petugas sekolah. Dengan adanya tanaman, sekolah kami menjadi sejuk dan rindang. Nah, ini adalah contoh cara merawat tanaman. Nah, nanti kalian akan buat contoh cerita bagaimana peran kalian dalam merawat tanaman di sekolah kalian ya anak-anak.
Nah, amatilah gambar di atas. Nah, dari gambar di atas, maka kita akan bisa melihat Lani dan teman-temannya memiliki semangat kerja yang sama tinggi. Nah, mereka di sini saling bantu-membantu agar pekerjaan mereka terasa mudah dan tentunya akan menjadi cepat selesai. Lalu mereka bekerja sama merawat tanaman di sekitar sekolah. Nah, mereka merawat tanaman di sekitar sekolah mereka. Ada yang menyapu, ada yang menggunting tanaman yang kering, yang sudah layu, yang tidak apa-apa lagi, ada yang menyiram. Setiap siswa mempunyai tugas menyiram tanaman secara bergantian. Mengapa setiap siswa mempunyai tugas untuk menyiram tanaman secara bergiliran? Agar siswa bisa mengetahui cara menyiram tanaman yang baik dan benar. Seperti itu ya anak-anak. Nah, jika ada siswa membutuhkan bantuan, maka siswa lain saling membantu. Contohnya di sini ada anak yang sedang menyapu. Nah, maka anak yang lainnya bertugas sebagai menampung tempat sampah untuk tempat sampah yang telah disapu lalu dikumpulkan serta selanjutnya dimasukkan ke dalam tempat sampah agar sekolah mereka menjadi terawat dan bersih tentunya. Nah, apakah kamu juga selalu bekerja sama dan saling membantu dengan teman sekelasmu? Nah, jika iya, maka ceritakanlah pengalaman tersebut ketika mendapat bantuan dari temanmu. Nah, kalian di sini diminta untuk menceritakan pengalaman kalian ketika mendapatkan bantuan dari teman kalian. Nah, bagaimana nih pengalaman kalian ketika kalian mendapatkan bantuan dari teman kalian? Di sini kalian bisa nanti menceritakan di kolom di bawah ini. Satuan berat baku. Nah, ini ada satuan berat baku. Ada kilogram, kg, ons, dan gram. Di sini itu ada jenis timbangan. Nah, timbangan merupakan sebuah alat khusus untuk menimbang suatu benda agar bisa dibandingkan beratnya dengan benda yang lain. Nah, alat untuk mengukur berat benda disebut dengan timbangan. Nah, di sini adalah bermacam-macam jenis timbangan. Yang pertama, ada timbangan kue atau rumah tangga. Nah, timbangan ini biasa digunakan untuk rumah tangga untuk menimbang bahan makanan kue, bahan masak di rumah. Nah, yang kedua ini adalah timbangan berat badan. Timbangan ini digunakan untuk mengukur berat badan manusia dengan cara letakkan kaki di atas timbangan tersebut. Maka kita akan mengetahui berat badan kita tersebut yang telah ditimbang ya tentunya. Lalu timbangan digital. Jenis timbangan ini atau timbangan buah. Nah, timbangan ini dirancang lengkap dengan fitur konversinya. Harga sesuai dengan berat buah yang akan ditimbang. Nah, sehingga penjual buah yang menggunakan jenis timbangan khusus buah tidak perlu menghitung harga jual secara manual lagi karena di sini sudah tertera harga sesuai dengan satuan beratnya. Lalu ini adalah timbangan pasar. Biasanya digunakan untuk menimbang gula, gandum, sayuran, dan lainnya. Nah, melalui timbangan manual. Dilihat dari gambar dan fungsinya, alat timbangan ini dilengkapi dengan anak batu yang terdiri dari beberapa ukuran seperti di sini. Di sini tertera ada 1 kg. Nah,
Ada juga yang 2 kg, 2 kg, 50 gram, 100 gram, dan 200 gram, dan lain sebagainya. Itu adalah timbangan pasar anak batunya. Kapasitas maksimum timbangan ini adalah yaitu 10 kg saja. Selanjutnya ini adalah timbangan duduk. Timbangan duduk biasanya digunakan untuk menimbang sesuatu yang ukurannya besar atau berat, misalnya beras. Di sini ada hubungan antar satuan berat. Nah, 1 kg sama dengan 10 hektogram, 1 kg sama dengan 1000 gram, dan 1 hektogram sama dengan 100 gram. Di sini ada contoh soal. Ibu menggendong adik yang beratnya 6 kg. Ibu juga membawa tas yang beratnya 200 gram. Berapa gramkah berat bawaan ibu? Nah, maka di sini kita bisa menjumlahkan. Nah, 6 kg itu sama dengan 6 dikali 1000, berarti 6000 gram. Nah, dari kilogram dirubah menjadi gram, menjadi 6000 gram. Lalu ibu membawa tas yang beratnya 200 gram. Nah, 200 gram. Lalu 6000 gram ditambah dengan 200 gram sama dengan 6200 gram. Maka berat bawaan ibu berjumlah semuanya 6200 gram. Nah, mari kita simpulkan pembelajaran kita pada hari ini. Pertama, bagaimana cara merawat tanaman. Nah, agar tanaman kita tidak layu, maka tanaman kita harus disiram, serta jika tanaman kita jika ingin subur, maka harus diberi pupuk. Nah, penulisan huruf kapital harus sesuai dengan ejaan yang disempurnakan. Penulisan huruf tegak bersambung harus memperhatikan persamaan huruf besar, penggunaan huruf kapital, dan penulisan huruf kapital untuk nama hari dan bulan. Penggunaan huruf kapital digunakan pada penulisan nama orang. Penulisan huruf kapital digunakan pada penulisan nama orang. Penggunaan tanda tanya digunakan pada kalimat tanya. Satuan baku pengukuran adalah kilogram, hektogram, atau ounce, dan gram. Nah, sekian pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang telah kita pelajari hari ini bisa dimengerti dan bermanfaat tentunya. Nah, sekian pembelajaran kita hari ini. Nah, kurang lebihnya mohon maaf. Nanti tugasnya Ibu kirim ya. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita membaca hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin.